Perkenalkan, saya Afatul Fida, NIM 190321100107 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis perencanaan produksi, pemilihan lokasi, dan perancangan tata letak produksi. Studi kasus yang saya ambil yaitu pada UMKM Sumberwandi yang terletak di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Langsung saja kita simak videonya. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Jombang. Perkebunan rakyat yang terdapat di Kabupaten Jombang berada di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Wonosalam. Produk yang dihasilkan dari komoditas kopi yaitu bubuk kopi. Ketersediaan bahan baku yang melimpah membuat total produksi dari kopi juga banyak. Terdapat tenaga kerja ahli yang bertugas mulai dari penyeleksi kualitas biji kopi, dari sistem pemanenan petik merah, hingga memastikan proses pengolahan biji kopi sesuai standar yang telah ditentukan. Tenaga kerja membantu mulai dari pemanenan hingga pengolahan hasil panen. Hal tersebut menjadi perhatian agar dapat meningkatkan mutu dari kopi lokal daerah, sehingga lebih dikenal dan digemari oleh masyarakat luar, juga mensejahterakan petani kopi di daerah Jombang. Oke, sekarang kita sudah masuk di pembahasan, yaitu ada perencanaan produksi. Dengan adanya perencanaan produksi, maka perusahaan dapat menentukan jenis bauran produk yang diinginkan oleh konsumen, mengetahui jumlah produksi yang akan dilakukan dengan sumber daya yang ada, dan menjadwalkan semua kegiatan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Pada perencanaan produksi yang pertama yaitu ada kondisi pasar. Pengelolaan kopi yang dilakukan oleh Bapak Karim di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam ini telah dikenal oleh banyak orang. Tempat pengolahan kopi yang sangat strategis menjadi kunci utama dalam memasarkan kopi. Lokasi coffee shop yang berdekatan dengan jalan raya mempermudah penjualan kepada konsumen. Kopi menjadi komoditas yang meningkat pesat konsumsinya ketika pandemi. Di era new normal ini, banyak kedai kopi yang menjamur. Melihat peluang itu, pemilik dari UMKM Sumberwandi semakin memperbesar produksinya untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Hasil dari pengolahan kopi dalam bentuk roast bean biasanya langsung disuplai ke beberapa konsumen yang ada di kawasan Jombang, seperti Kediri, Sidoarjo, dan sekitarnya. Pemasaran dari produk pengolahan kopi juga dapat melalui media sosial. Yang kedua yaitu ada kondisi topografi dan iklim. Dalam memilih kualitas kopi yang bagus untuk diolah, terdapat kriteria ketinggian kopi berdasarkan jenisnya yang ada di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Untuk melakukan proses pengeringan kopi dibutuhkan suhu dan kelembapan udara yang sesuai agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk kemudian dilakukan pengolahan. Lokasi coffee shop sendiri berada di dataran tinggi yang dekat dengan jalan raya, namun sangat sejuk tempatnya dan cukup aman, jauh dari bencana longsor. Yang ketiga yaitu ada nilai ekonomis. Permintaan kopi yang selalu meningkat setiap tahunnya juga dialami oleh UMKM Sumberwandi. Tingginya jumlah permintaan kopi dapat disebabkan karena banyaknya kafe dan kedai kopi baru karena tren mengkonsumsi kopi zaman sekarang. Selain itu, hasil dari pengolahan kopi Sumberwandi ini merupakan specialty coffee, yaitu kopi dengan mutu tinggi. Pemilik usaha ini mengambil bahan baku, yaitu buah kopi langsung dari petani yang sudah bermitra dengan beliau dan terjamin kualitas kopinya. Dengan buah kopi yang unggul, UMKM Sumberwandi mampu mengolahnya dengan menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan bubuk kopi yang spesial. Harga kopi sesuai dengan jenis kopinya. Kopi yang diolah pada UMKM ini yaitu Arabica, Robusta, Excelsa, dan juga Librica. Pemilihan lokasi produksi pengolahan kopi yang dilakukan oleh UMKM Sumberwandi ini memiliki dua lokasi produksi yang berbeda. Lokasi yang pertama yaitu terdapat di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, yang dijadikan sebagai tempat sortir, gudang, bahan baku, dan tempat pengeringan buah kopi. Pemilik
memilih lokasi pertama yaitu karena dekat dengan bahan baku, yaitu perkebunan petani yang sudah bermitra dengan UMKM ini. Selain itu, suhu dan kelembapan udara juga sesuai untuk proses pengeringan kopi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien daripada jika dilakukan pada lokasi yang kedua. Pada lokasi yang kedua di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, yang dijadikan sebagai tempat pengemasan, pengolahan atau roasting, dan coffee shop. Pemilik memilih lokasi kedua ini karena letaknya yang dekat dengan jalan raya, dekat dengan tempat wisata, dan dekat dengan pasar tradisional maupun pasar buah yang ada di Wonosalam. Kondisi jalan yang mudah dilalui dan lampu penerangan jalan yang cukup. Namun kekurangan dari lokasi yang kedua ini yaitu lahan parkir yang sempit, sehingga pada hari Sabtu yang Minggu ketika ramai pengunjung, lokasinya menjadi penuh. Perancangan tata letak. Tata letak merupakan sebuah keputusan yang strategis untuk dapat menentukan efisiensi operasi suatu usaha dalam jangka panjang. Dengan adanya tata letak, maka bisnis tersebut dapat menentukan daya saing dalam kecukupan kapasitas dan kelancaran prosesnya. Untuk pengolahan kopi yang dilakukan oleh UMKM Sumber Pandi juga menerapkan adanya tata letak pada proses pengolahan kopi sehingga dapat berjalan secara optimal. Adapun jenis tata letak yang digunakan oleh UMKM Sumber Pandi yaitu jenis tata letak proses. Tata letak proses merupakan proses pengaturan atau penempatan mesin dan segala fasilitas produksi dengan tipe yang sama dalam sebuah tempat, sehingga dapat mempermudah proses produksi. Tata letak proses yang diterapkan dalam pengolahan kopi ini dinilai cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan produksi yang optimal. Dengan adanya penerapan tata letak proses, maka terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu yang akan dibahas pada slide berikutnya. Oke, mari kita lanjut, yaitu pada kelebihan dan kekurangan dari tata letak pada UMKM Sumber Pandi ini. Yang pertama yang kita bahas yaitu ada kelebihan. Kelebihan dari tata letak proses ini dapat lebih memperlancar aliran material. Hal ini disebabkan karena urutan dari material sesuai dengan urutan operasinya. Selain itu, waktu dari total produksi lebih kecil interori karena pekerjaan di proses berikutnya langsung dikerjakan sehingga tidak membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia. Kekurangan dari tata letak ini yaitu pada tata letak di UMKM Sumber Pandi karena menggunakan tata letak jenis proses, sehingga yaitu apabila ingin memindah suatu desain proses maka akan berpengaruh terhadap tata letak dari kegiatan pengolahan kopi tersebut, sehingga tata letak tersebut harus sesuai dengan urutan dan diusahakan untuk tidak mengalami perubahan tempat. Oke, sekarang kita sudah memasuki di penutup. Yang pertama yaitu ada kesimpulan. Pengolahan kopi pada UMKM Sumber Pandi milik Bapak Karim yang terletak di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ini memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pasar yang sangat potensial, kondisi topografi dan iklim yang mendukung, serta nilai ekonomis dari kopi. Manajemen produksi lainnya yang diterapkan dalam pengelolaan kopi ini adalah penentuan lokasi usaha dan perencanaan tata letak. Lokasi usaha pengolahan kopi ini cukup strategis karena lokasi pertama dekat dengan bahan baku dan lokasi kedua berdekatan dengan pasar atau konsumen, sehingga dapat dikatakan cukup efektif dan efisien. Untuk jenis tata letak yang digunakan UMKM Sumber Pandi ini adalah tata letak proses. Saran yang dapat saya berikan yaitu jumlah permintaan kopi yang semakin meningkat untuk setiap tahunnya, maka usaha pengolahan kopi UMKM Sumber Pandi ini diperlukan adanya penambahan mitra usaha yaitu petani kopi untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku, tentunya dengan
standar yang sudah ditetapkan oleh UMKM Sumberwandi ini agar petani dapat bekerja sama dengan UMKM Sumberwandi. Oke, baiklah, cukup sekian presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.